Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu skenario hidup yang dibuat Tuhan di surga. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ayub 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Peristiwa hidup Ayub yang sempat dicatat di dalam Alkitab seharusnya dapat memberikan satu pelajaran berharga bagi kita anak-anak Tuhan. Setidaknya dua perkara. Pertama, semua yang terjadi di bumi itu sudah terlebih dahulu dirancang dan direncanakan di surga. Jika kita sadar bahwa hidup yang kita jalani saat ini sudah dirancang dan direncanakan di surga, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan tidak mudah kehilangan damai sejahtera kita. Sebab kita tahu ada Tuhan yang telah merancang segalanya. Tuhan yang merancang hidup kita adalah Tuhan yang baik, Allah yang setia, dan Allah yang merancang semua itu berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kedua, sekalipun yang akan terjadi adalah hal-hal yang menyesakan, namun semua itu tidak berarti akan menghancurkan kita sama sekali. Ada limit atau batasan yang Tuhan sudah tetapkan, dan batasan itu tidak akan dapat atau boleh dilanggar oleh tekanan itu sendiri atau oleh alam semesta, dan juga iblis tidak akan mampu mengotak-atik hidup kita tanpa seizin Tuhan, dan selalu ada batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan. Dalam hal Ayub, Tuhan berkata kepada iblis, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Ayub 2 ayat yang ke-6. Itulah batasan yang Tuhan telah tetapkan. Dari kebenaran ini, kita dapat dengan tenang dan penuh damai sejahtera berkata kepada diri kita sendiri, semua yang terjadi atau akan terjadi di dalam hidupku, itu ada dalam rencana dan kedaulatan Tuhan. Bahkan iblis pun sama sekali tidak dapat melakukan apapun tanpa seizin Tuhan. Bukankah itu yang terjadi di dalam hidup Ayub? Pada chapter terakhir dari hidupnya, Ayub bukan hanya dipulihkan, bahkan dia diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Pelajaran sederhana dari hidup Ayub: hadapi badai hidup ini, jangan berkeluh kesah dan jangan membantah. Biarkan Tuhan mengerjakan
apa yang Dia pandang baik bagi kita, bagian kita hanya berserah dan bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mengerti dan sadar akan segala perbuatan-Mu yang agung dan luar biasa. Aku mau belajar bersyukur dan berdiam diri di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.